Ya, kembali lagi di channel saya, Celoteh Bung Udin. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tema yang menarik untuk kita kaji bersama, yaitu tema perihal ulama. Apa itu ulama? Dan siapa yang berhak menyandang gelar ulama? Nah, menariknya, saya menemukan makna yang dalam ini dari seorang pemikir Islam, seorang ulama dari Indonesia, tokoh karismatik, tokoh tasawuf, dan juga tokoh tafsir. Beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Buya Hamka sendiri adalah ketua MUI pertama. Beliau, jika banyak kita mendengar pernyataan dari teman-teman yang menyandingkan pendapatnya kepada Hamka, seakan-akan Buya Hamka ini tokoh yang sangat keras dan konservatif. Padahal kalau kita baca karyanya itu tidak seperti itu. Bahkan cenderung Buya Hamka ini dalam kategori, mohon maaf, Mu'tazilah, yang dimana beliau menempatkan akal manusia untuk dapat mencari kebenaran. Adapun mengenai Hamka, saya menyarankan beberapa buku yang baik dan bagus untuk teman-teman baca. Setidaknya buku ini dapat merubah pandangan teman-teman terhadap Islam itu sendiri. Bahwa Islam itu bukan agama yang kolot. Islam itu adalah agama akal, agama yang menerima segala pembaharuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam. Salah satu bukunya diantaranya yaitu Islam, Revolusi dan Ideologi. Kemudian bagus juga itu Falsafah Hidup. Lalu Pelajaran Agama Islam itu juga bagus untuk teman-teman baca. Mari kita membahas tentang ulama daripada karyanya Hamka itu, diantaranya dari buku ini, Islam, Revolusi dan Ideologi, dan juga saya sandingkan dengan Tafsir Al-Azhar, Quran Surah At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhazu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibna Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, rahib, para pendeta, sebagai apa? Tuhan selain Allah, dan juga Isa Al-Masih, putra Maryam. Padahal mereka itu hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca kisah ini, sedang membaca ayat ini, datang seorang Nasrani bernama Adi bin Hatim. Ketika itu Adi bin Hatim mendengar ayat ini. Adi bin Hatim menyangga, hei Rasul, kita itu tidak seperti itu. Kita tahu dia itu pendeta, dia itu manusia, bukan Tuhan. Itu kamu salah. Apa jawab Rasul? Rasulullah menyatakan, Nasrani menuhankan pendeta yang sampai diibadati, sebagaimana mengibadati Allah memang tidak ada. Tetapi mereka telah menerima apa yang telah diatur dan disusun oleh pendeta-pendeta sebagai perintah yang kudus, yang nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh dibantah. Sehingga apa? Para pendapat-pendapat pemuka agama mereka sama kuatnya dengan wahyu Allah. Sehingga sesuatu yang dikatakan oleh mereka haram, padahal dalam kitab sucinya halal, mereka tinggalkan kitab sucinya itu dan diterimalah pendapat pendeta itu. Dan apa-apa yang dikatakan oleh Allah halal, padahal kata pendeta mereka adalah haram,
kitabnya ditinggal. Yang diikuti apa? Pendapat para pendeta-pendeta demikian. Dan inilah bentuk mengibadati mereka. Menariknya, penyakit yang demikian ini tidak hanya merambah teman-teman kita di Yahudi dan Nasrani, tapi juga Islam. Seakan-akan pendapat ini sudah paling qot'i, tidak boleh dibantah. Padahal kan dia juga manusia, bukan maksum. Kan yang maksum hanya Nabi. Seorang ulama itu manusia. Nanti akan dibantah lagi. Al-ulama warasatul anbiya. Loh, betul, emang ulama itu pewaris Nabi. Tapi yang diwarisi bukan hak dia menentukan hukum halal haram, bukan. Dia tidak memiliki hak prerogatif. Yang diwarisi apa? Ulama itu ahli pikir sehingga dia mewarisi untuk mencerdaskan umat daripada kebutuhan. Itu. Sehingga menarik ketika saya membaca di sini. Ada pandangan Hamka yang menyatakan itu, apa itu ulama? Sebelum Buya Hamka menjelaskan makna ulama, Buya Hamka menjelaskan terlebih dahulu di sini bahwa agama Islam adalah kepunyaan tiap-tiap orang yang beriman. Dalam agama Islam itu tidak ada namanya jabatan kepala agama, sang dato, pendeta. Itu nggak ada. Adapun golongan yang dikatakan ulama itu, teman-teman semua ya, ini kata Hamka loh ya, tidaklah diberi hak untuk menguasai agama. Tidak. Dan tidak ada satu kasta yang semata-mata hanya mengurus agama dan orang banyak menunggu keputusan dari beliau. Itu nggak ada. Sehingga nggak ada itu suatu golongan ulama yang dimana umat wajib menunggu pernyataan dari dia, menunggu fatwa bahasan, itu nggak pernah ada. Kata siapa? Kata Hamka. Bukan kata saya. Jangan marah sama saya ya. Marah saja sama Buya Hamka. Mengapa demikian? Karena kata Buya Hamka, dia itu tidak mendapatkan belsit dari Tuhan atau declare dari Tuhan, sehingga dia nggak berhak untuk mengatur agama seutuhnya. Itu bukan hak dia. Tapi sayang, buku seperti ini nggak pernah dibaca. Kalau dibaca, cerdas semua umat Indonesia ini. Kembali lagi, kita ini sebagaimana asarnya dari Sayyidina Ali lah. An-nas a'dahum jahilun. Musuhnya manusia itu adalah kegoblokan, kebodohan. Kalau kita banyak baca, tentu kita akan paham. Oke? Jangan kita mengaku orang yang beriman, mengaku umat risalah. Padahal risalah wahyu pertama dari Allah itu apa? Iqra, bacalah. Bukan dengarlah, Iqra, baca. Kita membaca semua buku pengetahuan apa? Agar kita menjadi umat yang cerdas. Kan demikian. Nah, bagaimana jika seorang ulama menyatakan paham? Di sini dijelaskan oleh Hamka. Suatu paham dari golongan ulama itu boleh ditolak oleh paham ulama yang lain. Jadi nggak ada dia hak menyatakan bahwa ini pandangan saya. Jika Anda menolaknya, Anda kafir, sesat, murtad. Ngeri kali. Nggak ada seperti itu dalam Islam. Seorang yang dikatakan ulama mengeluarkan pendapat, itu tarafnya adalah zonni, bukan qot'i. Sehingga orang lain yang juga diberikan oleh Allah kemampuan memahami agamanya, dia berhak menolak pandangan demikian. Sehingga kita tahu arti ulama itu apa. Arti ulama sejatinya ialah orang berilmu. Ulama itu dari kata alim, orang yang berilmu, jamaknya ulama. Sehingga yang mempersempit pernyataan gelar ulama ini siapa? Tradisi kita yang mempersempit itu. Makanya Buya Hamka menambahkan, hanya tradisi buatan manusia yang mempersempit daerah itu. Sekali-kali tidaklah ada agama memberikan hak kepada seorang ulama
untuk memaksa orang banyak supaya tunduk saja kepada yang beliau tentukan. Mengerikan. Kalau ini dibaca ke mereka, sadar itu mereka. Karena apa? Al-Quran bukan kepunyaan beliau saja dan Nabi saja, tetapi Al-Quran untuk umat seluruhnya, termasuk ulama dan termasuk yang lain. Jalan untuk memahami kitab suci senantiasa terbuka bagi semuanya. Itu masalah ulama. Sehingga jika kita kaitkan dengan tadi tafsir Al-Azhar ayat 31, Quran surah At-Taubah ayat 31, ada suatu pernyataan yang sangat, bagi saya sangat bagus dari Hamka. Beliau menyatakan bahwa apatah lagi orang yang datang di belakang, yang karena telah dipanggilkan orang bahwa dia orang alim, ahli agama, berani-berani saja membuat hukum wajib atau haram pada perkara yang tidak ada nasnya dari Al-Quran atau hadis yang sahih, yang hanya timbul dari pertimbangannya sendiri, yang tidak maksum dari salah, maka orang itu telah mulai membelokkan kedudukan ulama Islam ke dalam kependetaan cara Nasrani dan telah menutup pintu bagi orang lain yang diberi Allah kepadanya kesempatan buat turut memikirkan agama, sehingga mereka beragama dengan sadar. Subhanallah. Kaget tentu. Sehingga jika kita jarang membaca pemikiran ini, kita akan kaget. Sedalam itu ternyata arti ulama. Bahwa ulama itu hanya orang ahli pikir, tidak lebih. Sudah, itu. Bahwa pandangan ulama ini boleh ditolak dengan ulama yang lain. Tapi kita nggak pernah tahu akan hal ini. Seakan kita diberikan dogma-dogma yang merusak akal sehat kita. Dinyatakan bahwa ini pandangan ulama kita. Beliau sudah terlebih dahulu mengkaji daripada kita. Beliau sudah banyak belajar, lain sebagainya. Dan ingat bahwa ulama warasatul anbiya, lain sebagainya. Sesempit itukah ajaran Islam? Islam bukan mengajarkan demikian. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kita untuk berpikir. Ya. Bukan kita menjadi seorang penurut. Bukan menjadi seorang muqallid, dan sebagainya. Itulah, teman-teman semua, hakikat daripada ulama dalam Islam. Ya. Sehingga saya berharap dari sini teman-teman semua dapat menyikapi dengan bijak apa itu ulama, bagaimana pandangan mereka, bisakah ditolak, sehingga kita tidak menjadi umat yang mudah terprovokasi beberapa pernyataan yang dibalut dengan agama. Cukup sekian dari saya, semoga Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.